nggak apa-apa. Oh, ada satu. Kalau boleh ada lagi? Izin. Oke, Satu aja. ya. Izin Singgi dari kompas.com. Setelah dicabutnya keputusan ini, berarti yang berlaku nanti apakah akan dibuka ke publik dokumen yang 16 itu atau berpedoman pada apa gitu? Mungkin diperjelas. Terima kasih. Ya, kita tetap memedomani pengaturan-pengaturan terkait, misalnya berkaitan dengan pengaturan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, bagaimana prakteknya nanti? Misalnya berkaitan dengan klausul yang diatur di pasal 18 ayat 2 Undang-Undang 14 nomor 2008 tersebut, misalnya informasi yang dikecualikan itu bisa dibuka antara lain karena pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Kami dalam proses pendaftaran calon presiden, wakil presiden, termasuk calon kepala daerah, itu ada formulir yang isinya permintaan persetujuan ya untuk disampaikan ke publik. Karena situasi saat ini itu bukan tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden, kita menghadapi situasi yang baru. Atas dokumen-dokumen yang lama, bagaimana kita kemudian meminta para pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Ini yang kemudian kita butuhkan langkah-langkah untuk berkoordinasi dengan lembaga lain, misalnya dengan Komisi Informasi Publik tadi pusat. Kemudian juga misalnya pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik, misalnya apa makna pendefinisian dari pengungkapan itu, apakah pertama terbatas pihak pemilik data atau lembaga negara yang memiliki otoritas seperti putusan kepolisian, pengadilan dan seterusnya. Nah, ini yang kami harus koordinasikan berkaitan dengan pemahaman yang lebih komprehensif. Jadi kami kembali memedomani undang-undang terkait yang mengatur soal pengelolaan informasi, mana yang serta-merta, mana yang dikecualikan. Demikian teman-teman sekalian. Satu lagi boleh? Sabar, pakai mic. Ya, izin, terima kasih. Saya Rohman dari Tirto. Ingin menanyakan apakah sebelum ada keputusan untuk pencabutan ini, apakah memang ada diskusi dengan pihak terkait, misalnya dari pihak istana ataupun dari DPR misalnya? Ya, teman-teman, tidak ada diskusi Mas Rahman dari pihak yang tadi disebutkan. Yang ada istilah uji konsekuensi yang banyak kemudian di internal kita bahas dan kita merasa perlu mendapat perspektif dari pihak lain juga untuk kemudian memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh berkaitan ini. Jadi ini murni bagaimana kita mengelola kemudian memperlakukan data-data yang ada di kita dalam situasi saat ini. Jadi bukan untuk mengatur pemilu 2029, bukan. Ini murni bagaimana pengelolaan data ini. Hal-hal yang berkait ada kekurangan dan lain-lain itu kami ingin segera perbaiki. Dan teman-teman sekalian, sebagai akhir dari konferensi pers pada siang sore hari ini, kami dari KPU juga mohon maaf atas situasi keriuhan yang sama sekali tidak ada pretensi sedikit pun di KPU untuk melakukan hal-hal yang dianggap menguntungkan pihak-pihak tertentu. Seluruh peraturan KPU yang kita buat berlaku umum, berlaku untuk siapapun tanpa pengecualian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih teman-teman sekalian dari jajaran komisioner, teman-teman dari jurnalis. Terima kasih yang senantiasa membersamai KPU untuk menyampaikan informasi ke publik dengan cepat dan baik. Mohon maaf ada kekurangan dan kealpaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih teman-teman.